Sudah ya, kita mulai ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat ya, karena nanti aku siang ini saya akan memberikan kuliah yang ke-19 ya dari blog HEMA, yaitu tentang pemeriksaan laboratorium pada penyakit hematologi. Jadi sebetulnya apa yang akan saya sampaikan ini itu adalah rangkuman ya dari kuliah dosen-dosen yang lain. Kita tidak fokus ke patogenesis, kemudian ke symptom and signs, tetapi lebih ke pemeriksaan labnya, ya. Nah, isinya itu adalah ini sebetulnya, tetapi karena yang nomor 1 dan nomor 4 ini diberikan di kuliah Dr. Adit, maka tidak akan saya ulang. Saya hanya akan memberikan stretching pada bagian-bagian yang penting, gitu. Sementara kita nanti akan fokus ke sini, ya. Nah, penyakit hematologi yang paling sering itu adalah anemia, ya, dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan penyebab, anemia ini dikategorikan menjadi 3, yaitu anemia karena perdarahan, anemia karena anemia karena peningkatan destruksi eritrosit, yaitu anemia hemolitik dengan berbagai jenisnya, dan anemia karena kegagalan produksi eritrosit di susu tulang atau anemia hipoproliferatif. Berdasarkan kausanya ada 3 itu, ya. Karena perdarahan bisa karena perdarahan akut atau perdarahan kronis. Peningkatan destruksi eritrosit bisa karena gangguan herediter dan lain-lain. Anemia hipoproliferatif bisa karena defisiensi nutrisi, karena ada masalah di susu tulang, dan karena anemia pada penyakit kronis, ya. Ada 73 slide ini nanti, jadi tidak akan saya bacakan satu-satu. Silakan selengkapnya nanti kalian baca di PPT, ya. Nggak cukup waktunya. Nah, kemudian pemeriksaan lab yang digunakan untuk screening penyakit hematologi yang paling sering diminta oleh dokter di lab, ya, itu adalah pemeriksaan hematologi rutin. Sehingga memang kalian sebagai dokter umum nanti memang harus menguasai betul interpretasi dari pemeriksaan hematologi rutin ini, ya. Apa saja parameter-parameter di dalamnya, kemudian manfaatnya dan interpretasinya bagaimana. Nah, itu sudah ada di kuliahnya Dr. Adit, jadi saya tidak akan mengulang di sini, ya. Kemudian berikutnya ini adalah algoritma untuk penegakan kausa dari anemia. Ketika seorang pasien itu mengalami anemia, ya, maka dari hasil pemeriksaan CBC hematologi rutinnya, pertama kita lihat MCV-nya dulu, ya kan? Kalau MCV-nya normal, anemia normositik, rendah mikrositik, tinggi makrositik, gitu. Nah, untuk anemia mikrositik, maka langkah selanjutnya adalah iron studies atau pemeriksaan profil besi, gitu ya. Dimana kalau besinya itu rendah dengan DIBC tinggi, maka dia adalah anemia defisiensi besi. Sementara kalau besinya itu normal, ya, maka kemungkinan arahnya adalah ke anemia on chronic disease, anemia penyakit kronis. Sementara lagi ada satu lagi, nanti kalau dia besinya, profil besinya itu rendah, SI rendah, DIBC-nya normal, saturasi kalsiumnya tinggi, gitu ya, arahnya adalah ke thalassemia ataupun hemoglobin mati, nanti di belakang ada, gitu. Nah, kemudian kalau dia termasuk anemia normositik normokromik, maka pemeriksaan lanjutannya adalah retikulosit. Kalian sudah praktikum, ya. Kurang dari 2%,
maka disebut anemia hipoproliferatif. Berarti ini problemnya ada di susuk tulang. Sehingga tindakan diagnosis selanjutnya adalah aspirasi susuk tulang atau bone marrow function, gitu ya. Sementara kalau retikulositnya tinggi, ada retikulositosis, maka termasuk kausanya itu cuma dua biasanya, perdarahan atau hemolytik. Nah, untuk membedakannya, maka lanjut dengan pemeriksaan bilirubin total, direct, indirect. Perubahan proporsi atau proporsi pada kadar bilirubin direct dan indirect itu bisa membantu kita membedakan kedua ini. Kemudian kalau MCV-nya tinggi, anemia makrositik, maka kelanjutannya adalah melakukan pemeriksaan hapusan darah tepi. Dari situ yang dicari adalah adanya megalosit, megaloblast, yang perubahan atau megaloblastic changes, gitu. Nah, kalau ada perubahan-perubahan megaloblastic, maka kita cek pemeriksaan kadar folat dan B12. Sementara kalau tidak ada, berarti kita kemungkinan itu adalah penyakit kronis, misalnya penyakit hati, gitu. Ya itu. Jadi alur penegakan diagnosis anemia itu adalah seperti ini. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya. Kemudian pemeriksaan iron studies ya, untuk menilai status besi. Ada 4 parameter yang sering dipakai. Yang pertama adalah SI, TIBC, saturasi transferin, dan ferritin. Ya. SI itu menggambarkan jumlah besi. Jadi gini saya sebenarnya 3 ya, ini 1, 2, 3. Ini adalah menggambarkan besi fungsional. Besi fungsional itu adalah besi yang tersedia di sirkulasi dan bisa dipakai untuk pembentukan hemoglobin, gitu. Sementara kalau yang keempat ini adalah cadangan besi yang ada di dalam sirkulasi, ya. Jadi yang 3 ini adalah marker-marker penanda untuk besi fungsional, sementara yang ini adalah penanda untuk cadangan besi. Gitu. SI ini menggambarkan jumlah besi yang berikatan dengan transferin di sirkulasi. Ya, jadi besi itu tidak boleh berada dalam keadaan bebas. Kalau dia berada dalam keadaan bebas, maka dia sifatnya itu adalah oksidan. Jadi dia akan mengakibatkan stres oksidasi yang hebat. Gitu. Sehingga dia harus berada di dalam sirkulasi itu dalam bentuk ikatan, diikat oleh apotransferin. Gitu ya. Nah, jadi kalau besi dan apotransferin itu sudah berikatan, maka namanya menjadi transferin. Gitu. Menurut pada defisiensi besi dan kehamilan meningkat pada anemia hemolytik dan iron overload. Kemudian TIBC ini menggambarkan kapasitas total pengikatan besi oleh apotransferin. Jadi berapa sih kapasitas total ikatannya? Artinya kalau dia tinggi berarti jumlah atau kapasitas ikatannya meningkat, gitu ya. Berarti banyak transferin yang tidak mengandung besi, tidak berikatan dengan besi. Meningkat pada defisiensi besi dan kehamilan menurut pada hipoproteinemia, inflamasi, infeksi, dan gangguan atau penyakit kronis. Kemudian ini adalah pemeriksaan saturasi transferin. Ini menggambarkan kejenuhan transferin oleh besi. Jadi bayangkan ini adalah molekul transferin. Normalnya tidak seluruh molekul transferin ini terjenuhi oleh besi. Jadi normalnya hanya sekitar 40 sampai 25 sampai 50% ya transferin itu terjenuhi oleh besi. Ini adalah kondisi normal, saturasi 40%. Sementara yang ini saturasi 20%, berarti ada penurunan saturasi transferin. Berarti hanya sedikit besi yang diikat oleh transferin, kan? Kemudian yang nomor 3 dan 4 ini adalah kondisi iron overload, gitu. Nah, kemudian itu tadi adalah parameter-parameter untuk menilai besi fungsional, besi yang siap pakai.
Sementara ini adalah parameter untuk menilai cadangan besi. Ada dua bentuk cadangan besi di dalam tubuh, yaitu ferritin dan hemosiderin. Ferritin ini adalah besi, cadangan besi yang ada di dalam sirkulasi. Ya. Jadi di dalam sirkulasi itu ada namanya molekul protein apoferritin. Dia akan berikatan dengan atau mengikat, bisa mengikat, menyimpan kurang lebih 2000 sampai 4500 atom besi. Gitu. Nah, dia ini ada di dalam darah sehingga bisa kita ukur. Ya, ambil darahnya diukur secara imunologis. Nah, kalau yang hemosiderin ini adalah bentuk yang tidak larut di dalam plasma. Ukurannya sangat besar, dan jauh lebih besar dibandingkan yang ferritin. Dia ada di dalam jaringan, sehingga satu-satunya cara adalah dengan kita ambil jaringan kemudian diperiksa pakai pengecatan besi. Biasanya sampel yang kita pakai adalah sampel susu tulang. Gitu. Tetapi dalam keadaan iron overload, misalnya pada punya kasus talasemi, maksudnya sudah berkali-kali transfusi seumur hidup, gitu ya. Terjadi iron overload, dicurigai ada deposit besi, penumpukan besi di organ-organnya. Ya sudah, kita ambil, kita lakukan biopsi, misalnya dicurigai adanya DM tipe 1 dari apa? DM karena kerusakan pankreas akibat hemosiderosis. Maka ya dilakukan biopsi untuk melihat betulkah di pankreasnya ada penumpukan besi. Ya. Pemeriksaan ferritin serum tadi sudah. Nah, jadi ferritin serum ini adalah pemeriksaan yang paling mudah ya dipakai untuk menilai cadangan besi di dalam darah. Tetapi kelemahannya adalah ferritin ini merupakan reaktan fase akut. Reaktan fase akut itu artinya dia akan meningkat pada keadaan infeksi, inflamasi, keganasan, dan penyakit kronis. Sehingga pada keadaan ini ferritin tidak bisa dipakai untuk menilai cadangan besi atau status besi. Terus pada kasus-kasus ini kita pakai apa? Pakai yang tadi, SI, DIBC, dan saturasi transferin. Gitu. Ya. Nih, ini cukup mudah dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke penyakitnya, ya. Dari hasil hematologi rutin didapatkan anemia hipokromi mikrositik. Salah satu kausa adalah anemia defisiensi besi, dan DD-nya itu biasanya adalah thalassemia dan anemia penyakit kronis. DD-nya itu 3 itu, ya. Jadi yang termasuk hipomikro itu adalah defisiensi besi, thalassemia, dan anemia penyakit kronis. Satu lagi mielofibriosis, nanti di belakang ada. Kemudian pemeriksaan fisiknya ini, ya, pemeriksaan hematologinya ini, HB turun, MCV/MCH rendah, RDW. RDW itu adalah red blood cell distribution rate. Ini menunjukkan derajat anisositosis eritrosit. Kalau hasil RDW tinggi, berarti menunjukkan eritrosit itu terjadi anisositosis. Perbedaan ukuran yang cukup tajam. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang normal, ada yang kecil, gitu. Nah, mungkin kemarin waktu praktikum kalian sudah ditunjukkan ya di slide itu defisiensi besi itu gambarnya seperti apa? Seperti ini, ya. Jadi hipokromik mikrositik, banyak sel target, ovalosit, sel cerutu, sel pensil. Ovalosit ya kalau oval masih gendut, kalau cerutu itu ya lebih ramping, kalau sel pensil itu paling kurus, gitu. Nah, seperti ini itu adalah sel pensil, gitu ya. Pensil. Nah, semakin kurus biasanya HB-nya semakin rendah, semakin berat anemianya, defisiensi besinya semakin berat. Nah, dari profil besi atau dari iron studies, maka ada beberapa tahapan defisiensi besi. Ya, ini yang atas itu adalah cadangan besi, yang bawah, kotak bagian bawah atau kompartemen yang bawah, ini adalah besi fungsional. Kalau normal, jadi parameter-parameter besinya itu masih normal,
maka semuanya masih normal. Gitu. Nah, dalam keadaan negatif iron balance, ya, maka besi fungsional itu masih cukup, tetapi cadangan besinya sudah turun. Artinya, marker-marker hematologi rutin dan profil besi yang SI, TIBC, saturasi transferin ini masih normal semua. TIBC sudah mulai agak naik dikit, ya, naik normalnya kan sampai 350. Tetapi cadangan besi baik di dalam darah maupun di susun tulang sudah mulai turun. Jadi yang turun di tahapan ini, yang turun adalah cadangan besinya. Kemudian di tahapan iron deficient erythropoiesis, cadangan besinya sudah kosong, habis. Besi fungsionalnya sudah turun. Artinya apa? Berarti hasil SI, TIBC, dan saturasi transferin pasti sudah abnormal. Ferritin sangat rendah di sini, gitu ya. Kemudian tahap terakhir adalah iron deficiency anemia, berarti sudah ada penurunan HB dan sudah ada abnormalitas morfologi eritrosit di sini. Gitu. Di yang ini belum ada penurunan kadar HB, belum terlalu jelas, gitu ya. Kalau yang ini pasti sudah ada penurunan HB dan abnormalitas morfologi eritrosit. Oke, defisiensi besi ada pertanyaan? Ya, kita lanjut. Sopirnya ngepot ya, jadi penumpangnya pegangan yang kuat. Gitu. Ngepot atau nggak ngepot? Nah, ngebut. Jadi penumpangnya pegangan, biar nggak jatuh di jalan. Oke, kita lanjut. Anemia lipoprotein mikrositik yang kedua, yaitu talasemi. Talasemi ini adalah termasuk anemia lipolitik. Ya. Gejala dan tanda saya nggak akan ulang. Kemudian pemeriksaan hematologi rutin hampir sama dengan defisiensi besi, gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah biasanya pada talasemi ini derajat anisopoikilosidosisnya itu lebih berat dibandingkan defisiensi besi. Bentuknya dan morfologinya itu lebih bervariasi, gitu. Dan di talasemi ada tanda hemolitik. Kalau di defisiensi besi tidak ada. Tanda hemolitik itu apa? Ya ini, adanya fragmentosit, sel target, sel teardrop, satu. Dan yang kedua adalah adanya tanda respon sumsum tulang terhadap proses hemolitiknya, yaitu sumsum tulang akan mengeluarkan eritrosit yang muda. Makrosit, polikromasi, basofilik stippling, ini adalah eritrosit yang masih mengandung sisa RNA dan eritrosit yang masih berinti, nucleated red blood cell. Ini adalah eritrosit yang muda. Jadi kalau di dalam darah tepi, di dalam gambaran darah tepi ada ini semua, maka berarti ada anemia yang cukup berat, ada kehilangan darah yang cukup berat, tetapi sumsum tulang itu masih bisa merespon dengan baik kehilangan itu, gitu ya. Nah, kemudian ada tanda yang lain, pemeriksaan lab yang lain yang bisa menunjang talasemia dan hemoglobinopati. Bedanya talasemia dengan hemoglobinopati itu apa? Ada yang tahu? Udah jadi kalau tahu. Apa bedanya? Kuliahnya dokter Isa. Ayo, anemia hemolitik. Mundur semua. Talasemia itu berarti abnormalitasnya ada pada yang keduanya sih sama ya, mengakibatkan hemolitik semua. Talasemia ini abnormalitasnya adalah pada defek di adanya perubahan proporsi HB normal di belakang ada. Jadi HB normal manusia dewasa itu kan terdiri dari HbA, HbA2 dan HbF gitu. Nah, ada proporsi normalnya gitu. Nah, kalau proporsi ini berubah, maka terjadilah talasemia. Sementara kalau hemoglobinopati itu kita menemukan adanya HB varian. HB varian itu selain HB3 ini gitu. Jadi misalnya ada HB kristalin, HBC, HBS,
HbE, HbD ini bukan jenis-jenis Hb yang normal, gitu. Beda ya, jadi thalassemia dengan hemoglobinopati itu beda. Meskipun manifestasi klinisnya sama, itu sama-sama anemia hemolitik, gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari tanda hemolitik, yaitu hiperbilirubinemia. Kita periksa kadar bilirubin total, direct, indirect. Yang kita cari adalah kalau bilirubin indirectnya lebih dari bilirubin direct. Kemudian tanda peningkatan eritropoiesis, retikulosit meningkat, gitu ya. Kemudian untuk penegakan diagnosis kita perlu Hb elektroforesis, elektroforesis Hb, ya. Tadi kita mencari adanya perubahan proporsi antara HbA, HbA2 dan HbF, ya. Kalau ada peningkatan HbF dan HbA2 disertai dengan penurunan HbA, maka arahnya adalah ke thalassemia. Sementara kalau kita mendapatkan fraksi Hb abnormal, Hbe, Hbc, Hbs, Hbd dan lain-lainnya, maka arahnya adalah ke hemoglobinopati. Gampang kan? Paham ya? Kemudian pasien-pasien thalassemia dan hemoglobinopati yang transfusion dependent, yang hidup dari transfusi, ya, seumur hidup dia transfusi, maka resiko terjadinya iron overload besar, meskipun dokter sudah memberikan iron chelating agent, pengikat besi, ya. Iron overload ini mengakibatkan kondisi namanya hemochromatosis, terjadi penumpukan besi di organ-organ sehingga terjadi kerusakan oksidatif, organnya rusak nanti lama-lama, gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah pemeriksaan elektroforesis Hb. Normalnya dominasinya adalah di HbA. HbF-nya hanya sedikit, HbF itu Hb fetus, ya. HbA2-nya juga hanya sedikit. Nah, Hb elektroforesis ini kita pakai untuk menentukan proporsi dari Hb normal ini dan mendeteksi adanya Hb abnormal, gitu. Jadi kalau terjadi perubahan proporsi prosen ya, fraksi Hb normal, maka ini maksudnya thalassemia. Kalau kita mendapatkan fraksi Hb abnormal atau Hb varian, maka ini maksudnya adalah hemoglobinopati. Nah, ini adalah contoh hasil elektroforesis Hb itu seperti ini. Jadi nanti kita mengidentifikasi peaknya, puncak kromatogram ini ada di mana. Di gambar yang kiri, ini puncaknya ada di HbA. HbA-nya 97% normal, gitu. Dengan HbA2-nya 2,6% normal. Berarti ini adalah elektroforetrogram pasien normal. Yang kanan ini puncaknya ada di HbF, ya, HbF di 94%, 93,7. Dengan A2-nya sedikit meningkat ya 4,4%. Ini adalah hasil elektroforesis Hb beta thalassemia mayor, gitu, seperti ini. Nah, kalau yang ini dua ini, di sini kita bisa mengidentifikasi adanya Hb varian atau Hb abnormal. Di sini puncaknya adalah pada Hbe 91,5%. Ini adalah Hbe disease. Sementara yang ini HbS-nya 84,8%, ini adalah suatu sickle cell anemia, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa dari pemeriksaan Hb elektroforesis ini kita bisa menegakkan diagnosis thalassemia dan hemoglobinopati, gitu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut. Anemia tadi hipomikro, sekarang normo-normo. Anemia pada penyakit kronis. Anemia normo-normo itu ada berapa? Penyakit kronis, kemudian anemia pada perdarahan, anemia aplastik, anemia pada keganasan hematologi, ya. Anemia pada penyakit kronis
ini anamnesis dan pemeriksaan fisiknya itu tergantung pada underlying disease-nya, penyakit yang mendasari itu apa, gitu ya. Sehingga kemudian abnormalitas pemeriksaan lab juga akan sesuai dengan underlying disease-nya. Gitu, misalnya dia ada anemia pada penyakit ginjal, ya berarti ada penurunan HB, HCT dengan MCV yang normal, dan ureokreatininnya tinggi. Gitu. Ya, jadi pemeriksaan labnya itu tergantung pada underlying disease-nya. Nah, yang penting adalah bagaimana membedakan profil besi pada anemia defisiensi besi dan pada anemia penyakit kronis, gitu ya. Ferritin tidak bisa dipakai untuk membedakan sebetulnya. Gitu. Kenapa? Karena pada anemia defisiensi besi yang menyertai suatu penyakit kronis, kadarnya pasti naik, gitu ya. Jadi pada kondisi defisiensi besi yang menyertai anemia penyakit kronis, kita lebih rely on pada serum iron dan IBC. Gitu, ya. Oke, kemudian ini anemia normotropic yang kedua, yaitu anemia pada perdarahan. Ya, dibedakan berdasarkan konsepnya. Itu ada perdarahan akut dan perdarahan kronis. Anemia pada perdarahan akut itu simptomnya tergantung pada volume darah yang hilang. Ya. Semakin banyak volume darah yang hilang, tentu manifestasi klinisnya akan semakin berat. Gitu. Jadi itu ya, tergantung pada berapa persen volume darah yang hilang. Gitu. Jadi kita itu ancaman kematian itu terjadi ketika darah yang hilang itu separuh dari volume darah kita. Volume darah kita sekitar 5-6 liter gitu ya. Jadi kalau perdarahan yang mengancam jiwa itu yang sampai segini. Kemudian apa saja perubahan hematologi yang terjadi pada perdarahan akut dan kronis ya. Perdarahan kronis itu sifatnya akut itu sama. Jadi kita mesti melacak, dokter itu mesti melacak kalau seorang pasien HB-nya rendah terus gitu ya, ditransfusi nanti sebentar turun lagi gitu. Itu dokter mesti melacak adanya perdarahan dan adanya penyakit kronis pada pasien itu gitu ya. Harus mencari sumber perdarahannya di mana. Pada yang perdarahan kronis perubahan hematologinya itu minimal, dan kalau dia perdarahannya itu terjadi dalam waktu lama, maka manifestasi yang muncul adalah anemia defisiensi besi. Jadi berbeda dengan yang pada perdarahan akut, manifestasi atau perubahan hematologinya cukup jelas terlihat. Kemudian anemia normotropic berikutnya adalah anemia aplastik. Berarti problemnya ada di sumsum tulang, gitu ya, sumsum tulang. Nah, pasien biasanya muncul sebagai pansitopenia. Jadi ada anemi, ada leukopeni, ada trombositopeni. Trombositopeni mengakibatkan perdarahan, ya. Rendahnya HB mengakibatkan gejala umum anemia. Kemudian manifestasi infeksi karena ada leukopeni, yang kemungkinan besar ada neutropenia. Ya, kasus skenario 2 ya, ada febrile neutropenia pada kasus ALL. Gitu. Kemudian gitu ya. Nah, anemia aplastik itu bisa merupakan suatu pre-leukemic condition. Jadi pasien-pasien ini itu harus dievaluasi terus secara rutin untuk melihat apakah suatu ketika dia akan full blown berubah transformasi menjadi suatu leukemia gitu. Itu sering terjadi ya, pre-leukemic condition. Kemudian
Ini tadi ya, sitopeni, retikulositnya menurun karena dia termasuk anemia hipoproliferatif. Kemudian lapisan darah tepi nggak ada yang khas, ya sepi, pokoknya sepi karena ada anemi, leukopeni dan trombositopeni. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan susuk tulang, ya, di mana kita menilai selularitasnya. Jadi yang kiri ini adalah susuk tulang yang normal, yang bulat-bulat ungu tua. Ini adalah sel-sel darah, prekursor hemopoiesis, gitu ya. Kita bandingkan dengan yang kanan itu banyak area-area yang bolong, putih, ya, itu adalah sel lemak. Yang hitam-hitam, ungu-ungu ini hanya sedikit. Nah, ini menunjukkan penurunan selularitas susuk tulang, anemia aplastik seperti ini, ya. Oke, itu tadi sudah anemia aplastik, ya. Jadi penegakan diagnosisnya adalah dengan pemeriksaan susuk tulang. Terus berikutnya adalah kembali lagi ke anemia hemolitik, ya. Anemia hemolitik ada herediter, ada akusita, ada yang defeknya itu intrakorpuskuler di dalam sel eritrosit, ada yang ekstrakorpuskuler atau ada penyebab lain di luar eritrosit, gitu. Yang intrakorpuskuler ada hemoglobinopati, enzimopati, membran atau sitoskeletal defect, ya. Jadi defek pada membran, defek pada enzim, dan defek pada hemoglobin. Salah duanya adalah tadi hemoglobin thalassemia dan hepatitis. Kemudian apa pemeriksaan laboratorium pada anemia hemolitik? Hb jelas turun, retikulosit meningkat, ya. Bilirubinnya meningkat dengan bilirubin indirect lebih tinggi dari direct. Haptoglobinnya menurun. Haptoglobin ini adalah protein scavenger. Protein scavenger itu dia menyapu, mengikat hemoglobin bebas di dalam sirkulasi darah. Jadi hemoglobin bebas itu tidak boleh ada dalam bentuk bebas. Kalau dia bebas, maka dia akan mengakibatkan stres oksidatif yang luas, toksik untuk sel, ya. Sehingga begitu dia lepas dari eritrosit, maka akan langsung diikat oleh haptoglobin ini. Sehingga pada kondisi hemolisis, haptoglobin serum akan turun. LCH meningkat, ini adalah satu enzim yang ada di dalam eritrosit. Sehingga kalau eritrositnya pecah, ya enzimnya ikut keluar. Hemoglobin urin positif, urobilinogen urin meningkat. Gambaran darah tepi ini tergantung pada kausa hemolitiknya. Misalnya pada AIH, antikor warm, hangat, ya, kita akan dominan menemukan sferosit dan fragmentosit. Sferosit itu eritrosit yang lebih kecil, lebih gelap, dengan central pallor yang menghilang. Gitu. Sementara pada cold type AIHA kita akan mendapatkan aglutinasi eritrosit. Pada hemolitik yang sifatnya mekanis, ya, di mana eritrosit itu teriris, terpotong oleh benang-benang fibrin yang beredar di dalam sirkulasi, maka akan terbentuk banyak fragmentosit dan helmet cell. Tetapi persamaan gambaran darah tepi dari ketiga kasus ini itu adalah kita akan menemukan respon eritropoiesis, yaitu didapatkan makrosit, polikromasi, dan eritrosit berinti. Itu persamaannya ini, ya. Nah, yang ini, yang kiri ini adalah hemolisis karena defek pada membran sitoskeletal eritrosit, ya. Herediter polisitosis. Ini adalah enzimopati, hemolitik karena defek pada enzim, defisiensi G6PD, defisiensi G6PD adenine hemolisis. Nah, ini adalah baik sel, jadi seperti tergigit, ya, karena kerusakan oksidatif. Kemudian yang dua ini adalah hemolitik autoimun, ya, hemolitik autoimun. Yang atas yang warm type, yang bawah adalah cold type. Yang warm type ditandai dengan banyaknya sferosit, ini sferosit, gitu ya.
Ya, eritrosit yang bentuknya lebih gelap dan lebih kecil. Sementara kalau yang cold type kita mendapatkan banyak aglutinasi eritrosit. Jadi eritrosit itu saling menempel satu sama lain gitu, karena adanya reaksi autoimun, ya, reaksi imunologis di sini. Kemudian yang kanan ini adalah hemolitik karena penyebab mekanis pada hemolitik uremic syndrome, ya. Di sini didapatkan banyak helmet cell yang di tanda panah ini eritrosit yang terpotong oleh benang-benang fibrin yang beredar di dalam sirkulasi, sehingga tinggal separuh seperti ini, ya. Tuh, dari gambar darah tepi kita bisa membedakan kausa dari hemolitiknya. Kemudian pemeriksaan lab pada anemia hemolitik, tadi ya, elektroforesis HB. Kalau kita curiga adanya anemia hemolitik yang herediter, baik defek pada, ini terutama defek pada hemoglobin, ya, gangguan sintesis rantai globin, thalassemia ataupun hemoglobinopati. Kemudian jika curiga anemia hemolitik autoimun, dilakukan pemeriksaan COMS. Curiga inkompatibilitas golongan darah, lakukan juga COMS. Skenario 3, COMS direct untuk bayinya, COMS indirect untuk ibunya, ya. Kemudian kalau dicurigai anemia hemolitik karena penyebab mekanis, hemolitik uremic syndrome, trombositomia purpura dan DIC, maka kita mencari tanda-tanda ini, gitu ya. Oke, ini masuk di kuliah Dr. Adit gangguan hemostasis. Terus sudah ya, hipomikro, normo. Sekarang anemia makrositik, yaitu anemia megaloblastik. Biasanya ini yang kena ini adalah orang tua, usia tua, gitu ya. Atau misalnya dia mengalami atau mendapatkan kemoterapi, ya, pasien-pasien kanker mendapatkan kemoterapi, maka dia berisiko terjadi anemia megaloblastik ini karena defisiensi folat, ya. Untuk pemeriksaan hematologi rutinnya, kita mendapatkan makrositosis dengan MCV yang tinggi, bisa lebih dari 115 femtoliter, bisa pancitopenia. Gambaran darah tepi kita mendapatkan banyak makroovalosit seperti ini, makroovalosit yang gede-gede gitu. Kemudian adanya hipersegmentasi neutrofil seperti ini, ya. Normal neutrofil itu segmennya antara 3 sampai 5, baik itu sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian di sumsum tulang kita bisa mendapatkan sumsum tulang yang hiperseluler, gambaran displasia, hipersegmentasi tadi, dengan sel-sel yang ukurannya besar semua. Tapi besar tapi tidak matur, ya. Ada gangguan maturasi inti, gitu. Sehingga fungsinya pun kurang baik. Ada anemia megaloblastik. Oke, sampai di sini anemia selesai, ya. Ada pertanyaan untuk anemia pemeriksaan labnya? Ya, kalau enggak kita lanjut ke gangguan kuantitatif leukosit, berarti jumlah leukosit, ya. Sel leukosit yang boleh ada di dalam darah tepi itu hanya leukosit yang matur atau yang matang, yang sudah tua, gitu ya. Nah, yang sudah tua itu yang mana? Yang ini plus limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Itu yang boleh di dalam darah tepi itu hanya itu, 6 jenis itu. Sementara yang ini itu nggak boleh ada di dalam darah tepi, gitu ya. Adanya ini hanya di susun tulang. Kalau sampai lepas di darah tepi berarti ada sesuatu yang terjadi di susun tulang. Biasanya adalah karena rusaknya barier susun tulang, ya. Sehingga barier susun tulang itu tidak bisa membatasi sel yang keluar. Yang harusnya normalnya yang keluar itu hanya yang sudah matang. Kemudian ini adalah istilah-istilah yang harusnya sudah ada di kuliahnya Dr. Adit, ya, tidak akan saya ulang, ya. Nah, kemudian gangguan kuantitatif yang pertama itu adalah yang disebut sebagai shift to the left atau pergeseran ke kiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menemukan sel leukosit muda di dalam
darah tepi. Ya, misalnya neutrofil batangnya banyak, ada metamyelosit, ada myelosit, gitu ya. Jumlah leukositnya bisa meningkat, bisa normal. Nah, kondisi ini itu terjadinya biasanya adalah pada infeksi yang cukup berat, sehingga sel-sel yang muda-muda, tentara-tentara yang masih muda itu dipanggil dari susu tulang untuk masuk ke sirkulasi darah tepi menuju ke area infeksinya, gitu ya. Nih, shift to the left pada infeksi. Yang kedua adalah namanya leukemia reaction, reaksi mirip leukemia. Kalau ada istilah oid akhiran oid ini ya, itu berarti artinya adalah mirip. Jadi mirip leukemia. Miripnya dalam hal apa? Dalam hal jumlah leukosit bisa naik cukup tinggi sampai 100.000 sel per mikroliter. Tetapi di sini kan dapat ditemukan sel-sel yang imatur tadi, sama seperti yang di shift to the left tadi. Tapi shift to the left ini biasanya tidak akan melebihi 50.000 ya sel per mikroliternya leukositnya. Kalau yang ini itu sampai 100.000 gitu. Nah, juga didapat neutrofil batang, metamyelosit, myelosit, tetapi tidak pernah didapatkan myeloblast, gitu ya. Myeloblast itu adalah, jadi kalau kita mengingat kembali maturasi seri leukosit, yang paling atas itu adalah myeloblast, kemudian promyelosit, kemudian myelosit, metamyelosit, neutrofil batang, dan neutrofil segmen yang paling tua. Yang boleh ada di dalam darah tepi hanya neutrofil segmen dan sedikit batang. Di atasnya nggak boleh ada di dalam darah tepi, gitu ya. Nah, di sini kita banyak mendapatkan sel-sel yang tadi muda, metamyelosit ke atas, gitu, tetapi tidak didapatkan blast. Ini juga merupakan respon terhadap infeksi berat atau lama, kerusakan jaringan yang luas, hemolisis berat, dan beberapa jenis karsinoma, ya, tumor padat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah reaksi leukoerythroblastik atau leukoerythroblastic reaction. Di sini kita mendapatkan adanya leukosit imatur ditambah dengan ditemukannya nucleated red blood cell, sel eritrosit berinti. Ya. Kalau ini nggak ada, maka namanya hanya menjadi shift to the left dan leukemia reaction kalau jumlah selnya sangat tinggi, jumlah leukositnya sangat tinggi. Tapi kalau ketambahan ini, maka disebut sebagai leukoerythroblastic reaction. Maknanya apa? Maknanya ini menandakan kerusakan barier susu tulang tadi yang saya sampaikan. Ya, misalnya pada myelofibrosis, hemofibrosis ekstramedular, hemolitik berat, keganasan hematologi, dan karsinoma metastatik. Hampir sama dengan yang ini, ya, tetapi dia ini kerusakan barier susu tulang itu lebih berat. Oke, sampai di sini bertanya, itu tadi belum yang ganas. Itu tadi adalah kelainan kuantitas leukosit yang benigna, masih bukan yang ganas. Nah, yang ini adalah kelainan kuantitatif leukosit pada kecurigaan keganasan hematologi. Ya. Kapan sih kita itu mencurigai adanya suatu keganasan hematologi? Satu, kalau dari gejalanya ada anemia, anoreksia, gejala non spesifik yang lain, misalnya batuk, sakit kepala, keringat malam, penurunan berat badan, demam berkepanjangan, yang ini adalah karena hipermetabolik, kondisi hipermetabolik. Pada keganasan itu semua gejalanya seperti ini. Ya. Udah lemah, udah lebam, mesti berdarah, tulisan karena trombositopeni, rasa tidak enak atau penuh di perut karena biasanya ada hepatomegali, splenomegali, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tulang pada beberapa jenis leukemia tertentu, adanya tumor, nyeri dada, kelemahan anggota gerak, gangguan syaraf, dan stroke. Ini terutama pada myeloproliferatif neoplasia yang di belakang ada, ya. Nih,
Kemudian pemeriksaan fisiknya ini, ya. Nah, pemeriksaan lab awal untuk screening keganasan hematologi adalah pemeriksaan hematologi rutin, ya, di mana kita bisa mendapatkan satu, anemia normokromik normosit. Yang kedua, jumlah leukositnya bisa normal, bisa naik, bisa turun. Jadi yang namanya leukemia itu tidak selalu naik leukositnya, ya, bisa normal, bisa naik, bisa turun. Trombosit, jumlah trombosit pada leukemia akut turun memang. Pada leukemia kronis bisa normal, bisa naik, bisa turun. Kemudian juga bisa terjadi bisitopenia. Bisitopenia itu bisa anemi plus leukopenia, bisa anemi plus trombositopenia, bisa leukopenia plus trombositopenia, bisa anemi plus trombositopenia. Dua jalur yang turun. Atau pansitopenia, tiga-tiganya turun. Atau polisitemia. Polisitemia itu berarti yang naik adalah komponen eritrosit. Jadi ada eritrositosis. Atau panmyelosis, tiga-tiganya naik semua, ya. Terus dari hitung jenis leukosit, kalau kita mendapatkan peningkatan ekstrim dari satu jenis leukosit, misalnya leukosit normal pada pasien dewasa itu di hitung jenis, ya, itu adalah 40%. Nah, ini kok sampai 90%? Ada peningkatan ekstrim dari limfosit. Kita curiga, lihat dulu yang meningkat itu sel matur atau sel imatur. Kalau sel imatur arahnya ke leukemia akut. Kalau selnya matur arahnya ke leukemia kronis, gitu, ya. Basofil itu hanya 0 sampai 1% di dalam darah tepi. Ini sampai 15%. Ada sesuatu yang tidak normal, ya. Jadi ada peningkatan ekstrim dari satu jenis leukosit. Nah, kemudian selain hematologi rutin, kita juga bisa meminta pemeriksaan gambaran darah tepi untuk screening keganasan hematologi. Bahkan dari pemeriksaan gambaran darah tepi kadang-kadang diagnosis sudah tegak, gitu. Kita nggak perlu pemeriksaan lain-lain yang canggih, ya. Misalnya ini, sel blast, banyak sel blast itu semua, ya, dengan aura itu adalah bangunan intrasitoplasmik seperti jarum di sini. Nanti kalau di laptop akan kelihatan ya seperti jarum warna merah. Itu sel yang punya bangunan seperti itu pasti mieloblas. Jadi diagnosisnya pasti acute myeloblastic leukemia, ya. Terus kalau kita melihat leukosit imatur dan terlihat seluruh tahapan maturasi, jadi dari mieloblas sampai segmen itu ada semua. Rame kayak pasar malam gambaran darah tepinya itu. Arahnya kemungkinan ke chronic myelocytic leukemia. Gitu, ya. Jadi dari dari gambaran darah tepi kadang kita sudah bisa tegak diagnosis, gitu, ya. Makanya ini iskomas kalau kita mencurigai suatu keganasan hematologi. Sama, ya, ini juga kita bisa menemukan sel-sel yang displastik, bisa menemukan tipikal mononuclear cell, limfositosis absolut, dan banyak smart cell atau sel basket seperti ini, ya. Jadi sel basket itu terjadinya adalah karena pada beberapa jenis leukemia tertentu, misalnya yang limfositik, ya, atau limfoblastik, itu terjadi mutasi pada gen yang mengatur sintesis protein sitoskeletal, sehingga sel itu menjadi lemah, rapuh, sehingga pada pembuatan sedia hapus dia akan rusak, ya. Nah, ini biasanya kalau banyak smart cell seperti ini arahnya adalah ke chronic lymphocytic leukemia atau ke acute lymphoblastic leukemia, itu, ya. Jadi gampang sebetulnya jadi dokter itu, ya, asal tahu kunci-kuncinya, clue-cluenya tadi. Oke, nah, pada pasien dengan suspek keganasan hematologi, maka tindakan berikutnya adalah aspirasi susum tulang, ya. Ini adalah kondisi yang menjadi indikasi dari pemeriksaan susum tulang.
ya, sitopenia yang refrakter. Refrakter itu artinya HB-nya tuh rendah terus ya, dikasih transfusi turun lagi, trombositnya rendah, dikasih trombosit naik bentar turun lagi. Tuh, jadi refrakter, tidak membaik dengan pengobatan. Dan lain-lain ya, ada 10 indikasi pemeriksaan aspirasi susun tulang atau BMP. Nah, tindakan BMP bisa dilakukan dengan menusuk area sias di sternum dan di permukaan anteromedial tibia ya, pada bayi gitu. Kemudian masuk jarum yang ukurannya cukup besar, terus kita mengaspirasi sumsum tulangnya. Jadi kita melihat kondisi pabriknya, ya, pabrik dari sel-sel darah. Dibuat sediaan kampus, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, ya. Nah, ini adalah sumsum tulang normal, rame, cukup rame ya, tapi tidak rame banget gitu. Jadi ini perbesaran 10, perbesaran 40, perbesaran 100. Ini adalah yang ini adalah prekursor eritropoietik, yang ini sebagian besarnya adalah prekursor, yang lain-lain adalah prekursor granulopoietik, deposit nantinya, dan ini adalah prekursor trombopoietik, yaitu megakaryosit. Ini namanya megakaryosit, nanti akan pecah, sitoplasmanya akan sobek berubah menjadi trombosit. Jadi ini adalah emaknya trombosit, ya, emaknya trombosit. Jadi di sini lengkap, komplit, ada prekursor dari eritropoiesis, eritropoietik, granulopoietik, dan trombopoietik. Ini adalah metode. Nah, yang dicari dari aspirasi susun tulang itu adalah kita menilai adakah perubahan selularitas. Kan itu pada yang plastik tadi sepi banget, banyak bolong-bolong. Itu berarti selularitasnya menurun, ya. Kemudian apakah ada peningkatan satu tahapan maturasi? Jadi yang harusnya belas itu hanya sekitar 2% di susun tulang, tapi belasnya buahnya 60%. Wah, berarti ini leukemia, gitu ya. Kemudian adakah sel-sel dengan morfologi yang abnormal? Tidak seperti sel yang normal, ya. Kemudian adakah infiltrasi sel-sel non hemopoietik? Ini pada kasus-kasus kecurigaan metastasis kanker ke sumsum tulang. Gitu. Jadi kita mencari ada tidaknya sel-sel yang bukan sel-sel hemopoietik. Gitu ya. Ini yang kita cari setiap kali kita membaca suatu sediaan hapus susun tulang. Kemudian pemeriksaan susun tulang juga bisa dipakai untuk menilai cadangan besi tadi ya. Yang kita nilai di sini adalah apanya? Ferritin apa yang harus jaringnya? Yang jaringan. Yang jaringan yang kita nilai adalah hemosiderin. Ya, jadi kita warnai dengan pengecatan Prussian blue, gitu ya. Kemudian kita grading. Yang ini banyak banget kelihatan meningkat, gitu ya. Yang normal itu adalah yang ini. Ini normal. Grade 1 ini sudah turun. Ini grade 0, ini tidak ada sama sekali area yang hitam-hitam, titik-titik hitam ini adalah hemosiderin. Gitu. Jadi ini iron overload, ini normal, ini turun, gitu ya. Kita grading 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecatan sitokimia. Ada 3 pengecatan sitokimia yang paling sering kita lakukan, yaitu PAS, MPO, dan SPB. Ya. PAS ini dipakai untuk mengecat limfoblast. Jadi kalau ini positif, PAS-nya positif, berarti suatu acute lymphoblastic leukemia. Kalau MPO-nya positif, ini mengecat tahapan maturasi mieloid. Jadi kalau ininya banyak, oh kemungkinan besar ini CML. Gitu. SPB-nya positif, banyak, berarti kemungkinan itu adalah mieloblast. Diagnosisnya arahnya ke acute myeloblastic leukemia, gitu ya. Nah, tetapi sering-sering, bukan sering-sering sih, ya. Sekarang mata, kan kita lihat di bawah mikroskop tuh, sel-sel yang abnormal itu kan morfologinya bisa aneh-aneh, gitu. Kadang-kadang mata kita itu
tidak bisa membedakan abnormalitas morfologi yang aneh-aneh tadi, sehingga kita memerlukan alat bantu lain yang disebut sebagai immunofenotyping. Saat ini kita banyak mengandalkan immunofenotyping ini untuk diagnosis keganasan hematologi, ya. Jadi immunofenotyping ini adalah pemeriksaan untuk mengidentifikasi sel berdasarkan karakteristik antigen permukaannya. Jadi sel itu punya antigen permukaan ini. Nah, nanti antigen permukaannya kan ditambahi dengan reagen antibodi, gitu ya, sehingga nanti akan terjadi ikatan antigen antibodi, dan antibodi itu dilabel dengan suatu zat yang bisa berfluoresens, gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi nih, oh ini sama misalnya kemarin kasus seorang bayi, ya, bayi usia 7 bulan dengan Down syndrome, gitu. Kemudian leukositnya itu sekitar 200-300 ribu. Dari pemeriksaan darah tepi jelas arahnya adalah ke keganasan hematologi akut, gitu, mieloid. Kemudian dari pemeriksaan sum tulang, aduh, kok kita bingung ya? Ini ada sel-sel yang seperti itu. Nanti di belakangnya kita bingung. Akhirnya kita curiganya adalah ke AML M7, acute megakaryocytic leukemia. Ya, nah kita nggak punya, Muardi itu sudah bisa melakukan pemeriksaan ini, tetapi panel kami itu nggak lengkap. Jadi kami tidak punya panel yang untuk penanda megakaryosit, gitu. Sehingga kita rujuk sampel tadi ke Darmanis, ya, di sana kan rujukan nasional, gitu. Akhirnya betul dugaan kami bahwa itu adalah suatu acute megakaryocytic leukemia AML M7 pada seorang bayi usia 3 bulan. Oke, itu ya. Pemeriksaan immunofenotyping ini menjadi satu pemeriksaan yang sangat penting sekarang untuk penegakan diagnosis keganasan hematologi. Nah, ini adalah contoh ya, saya ingin menunjukkan ke kalian hasil pemeriksaan immunofenotyping itu seperti ini, gitu. Nah, dari sini kita akan baca arahnya ini kemana. Nah, pada kasus ini CD34 positif, sitoplasma CD3 positif, CD3 dan CD7-nya positif, maka arahnya ini adalah ke suatu leukemia limfoblastik akut yang berasal dari T-cell, ya, T-ALL lineage, gitu. Itu seperti ini, ya. Contoh hasil bacaan itu seperti ini. Jadi ini kami yang membaca, menggating dan kemudian membaca. Nah, ini adalah perbedaan leukemia akut dan kronis, ya. Ini silahkan baca sendiri. Yang penting yang jelas bahwa kalau leukemia akut itu blastnya lebih dari sama dengan 20%, leukemia kronis kurang dari 20% jumlah blast di susum tulang, gitu, ya. Sehingga pada kasus-kasus leukemia pemeriksaan susum tulang itu harus dilakukan. Kita sebagai dokter sebisa mungkin mempersuasi pasien supaya mau diperiksa supaya tegak diagnosis. Karena kalau nggak diperiksa, ini susum tulang nggak akan tegak diagnosis, gitu ya. Pasien nggak bisa dapat obat. Nah, sekarang kita masuk ke leukemia yang pertama, yaitu acute myeloblastic leukemia atau AML. Jadi klinisnya leukemia itu kurang lebih sama, ya. Nah, sehingga pemeriksaan lab itu menjadi alat penunjang diagnosis yang sangat penting, gitu. Dokter-dokter penyakit dalam, spesialis home itu dia menggantungkan pada pemeriksaan lab untuk penegakan jenis dari leukemia ini. Nah, AML berarti kita akan mendapatkan myeloblast lebih dari 20% dengan aura bisa positif bisa negatif. Pengecatan sitokinianya SBB dan MPO positif, pasnya negatif, gitu ya. Ini adalah AML, ada 8 jenis, M0, M1, M2, M3 sampai M7. Pasien yang saya ceritakan tadi, Down syndrome tadi adalah M7, gitu. Ini jenis AML yang jarang terjadi, ya. Jika memang makanya kami tidak menyediakan panel antibodi pemeriksaan immunofenotyping di sini karena jarang. Nih ya, jadi dari secara morfologi
seorang SPPK harus bisa membedakan jenis-jenis leukemia ini, karena terapinya beda, prognosisnya berbeda, ya, harus bisa membedakan ini. Ini akan differentiated, minimally differentiated, mature AML with maturation, promyelocytic leukemia, myelomonocytic leukemia, monocytic leukemia, erythroleukemia, dan megakaryocytic leukemia. Ya, ada 8 jenis yang bisa kita bedakan secara morfologis maupun secara imunofenotype. Kemudian leukemia akut yang kedua adalah ALL, acute lymphoblastic leukemia. Ya. Gejala dan tanda. Kemudian pemeriksaan labnya limfoblast lebih dari sama dengan 20%, dengan pemeriksaan sitokimianya cukup dalam ya, SBB dan MPO negatif, pasnya positif. Ada 3 jenis morfologi, L1, L2, L3. L1 itu kecil-kecil selnya, gitu ya, seperti matur tapi tidak, jadi imatur semua. L2 itu gede-gede, L3 itu ada vakula di dalam sitoplasma yang bolong-bolong ini. Itu adalah L3. Oke. Kemudian leukemia yang ketiga adalah leukemia kronis, kronik limfocytic leukemia. Hampir semua pasien CLL saya itu tanpa gejala. Banyak yang ditemukan ketika MCU, medical check up. Jadi klinisnya baik, nggak ada anemia, nggak ada keluhan apapun, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada hepatomegali, splenomegali dari pemeriksaan fisik. Ya, tapi ketika dilakukan USG, ternyata limfadenopatinya ada di dalam, di para aorta, di mediastinum, gitu. Nggak kelihatan atau tidak teraba pada pemeriksaan fisik dari luar, ya. Nah, CLL ini biasanya ada leukositosis dengan limfositosis absolut, limfoblast kurang dari 20%, dan didapatkan banyak smart cell, gitu ya. Itu gampang ini, diagnosisnya gampang, tapi obatnya yang susah. Kemudian sama ya ini ya, sama. Kemudian keganasan yang berikutnya adalah multiple myeloma, yaitu keganasan pada sel plasma. Jadi ada proliferasi klonal dari sel plasma. Sel plasma adalah sel yang berfungsi untuk sel plasma sintesis imunoglobulin, ya, dia berasal dari sel B. Gitu. Gejalanya adalah yang tulang fraktur patologis, ya, yang lainnya sama, tapi yang khas ini. Gitu. Fraktur patologis itu adalah patah tulang yang terjadi pada tulang yang sudah tidak normal. Jadi hanya dengan trauma yang ringan tulangnya patah, gitu ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya ini, nah, yang khas pada multiple myeloma itu ada sindrom Hasilab yang disebut sebagai CREB. C-nya hiperkalsemia, kadar kalsium darahnya tinggi. R-nya itu renal failure, ada urium dan kreatinin yang tinggi. Ada anemia dan ada bone lytic lesion, lesi litik di tulang. Gitu. Mengapa? Karena growth factor yang dihasilkan oleh sel plasma ini, dia mengaktifkan osteoklas yang akan melisiskan tulang, ya. Terus, nah, gambar darah keningnya anemia normo-normo dengan rouleau formation. Rouleau formation ini adalah eritrosit yang saling menumpuk sehingga membentuk bangunan seperti tumpukan koin, gitu. Kenapa kok menumpuk? Jadi eritrosit yang normal di dalam sirkulasi itu dia harusnya tidak saling menempel. Mengapa tidak saling menempel? Karena ada zeta potensial antar eritrosit, di mana eritrosit itu bagian paling luarnya itu muatan negatif,
Itu namanya zeta potensial. Nah, kalau ada perubahan komposisi dari protein plasma, misalnya pada multiple myeloma ini, kan terjadi proliferasi klonal dari sel plasma sehingga terjadi peningkatan kadar imunoglobulin, gamma globulin, ya kan? Berarti ada perubahan komposisi protein plasma yang mengganggu zeta potensial ini, sehingga eritrosit itu kehilangan zeta potensial dan akan saling menempel membentuk formasi rouleau eritrosit. Ini menjadi alat bantu yang sangat penting dalam diagnosis multiple myeloma. Ya. Nah, diagnosis pastinya dengan pemeriksaan sum-sum tulang, kita akan menemukan sel plasma yang lebih dari 10%. Sel plasma bentuknya kayak telur ceplok ini ya, tanda-tanda ini banyak sekali ya, hampir semuanya sel plasma. Gitu. Nih, jadi ini adalah multiple myeloma. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lain, karena pada pasien ini terjadi hiperglobulinemia, ya, maka kita mengeceknya itu dengan satu pemeriksaan disebut sebagai elektroforesis serum, sama seperti elektroforesis HB lagi. Kalau HB lagi kan kita memetakan pik-pik puncak-puncak dari fraksi HB. Kalau ini kita memetakan puncak-puncak dari fraksi protein plasma. Nah, pada multiple myeloma yang kita harapkan adalah penemuan monoklonal spike di area gamma globulin. Ini adalah areanya albumin, ini areanya beta, alpha dan beta globulin, ini areanya gamma globulin. Ya, ada monoklonal spike, puncak yang tinggi dan lancip. Kenapa kok tinggi dan lancip? Karena ini dihasilkan oleh satu klon sel plasma. Berbeda dengan yang ada infeksi, inflamasi, yang proliferasi itu adalah beberapa klon sel plasma, sehingga nanti gamma globulin yang dihasilkan tidak membentuk puncak yang tajam begini, tetapi puncak yang landai, gitu. Sini landai puncaknya, dan biasanya lebih rendah, gitu ya. Nah, ini adalah monoklonal spike. Kemudian tadi multiple titik lesion di tulang. Jadi pada dugaan multiple myeloma, seorang pasien itu kita lakukan yang namanya bone survey. Bone survey itu pasien dironsen dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua tulangnya. Kemudian kita melihat adanya lesi litik seperti ini yang warna hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam itu adalah lesi litik ya. Jadi kita lihatnya secara radiologis, gitu ya. Lesi litik disebabkan dengan aktivasi osteoklas. Itu multiple myeloma ya. Selanjutnya ini adalah tiga ke belakang. Ini adalah termasuk keganasan hematologi yang disebut myeloproliferatif neoplasm. Ada 4, yaitu CML, polycythemia vera, myelofibrosis, dan trombositosis esensial. 4 ini itu masuk dalam kelompok myeloproliferatif neoplasm. Ya. Yang pertama adalah CML, chronic myelocytic leukemia. Pasien biasanya mengeluhkan ini. Kenapa? Karena biasanya hepatosplenomegalia itu besar, gitu ya. Seperti pada kasus ini sampai 6, ya, sampai separuh perjalanan antara umbilikus dan sias yang kontralateral. Gitu. Lihat kan di sini ya, ini sampai segini, gede banget. Kemudian di hematologi rutin didapatkan anemia, leukositosis, trombositosis. Kemudian dari gambaran darah tepi yang khas adalah kita mendapatkan seluruh tahapan maturasi sel mieloid komplit dari mieloblast sampai yang paling matang neutrofil segmen. Ya. Kemudian juga didapatkan eosinofilia, basofilia, dan trombositosis. Nih kalau sudah seperti ini hampir pasti sudah tegak itu CML. Terus perlu dilakukan aspirasi susun tulang enggak? Tetap perlu. Jadi aspirasi susun tulang pada CML itu dipakai untuk membedakan fase, 3 fase dari CML ini. Jadi apakah pasien berada di fase ini atau ini? Fase ini itu fase yang stabil, tenang. Dia bisa bertahun-tahun berada di posisi ini.
200.000 sel per mikroliter, gitu ya. Nah, fase akselerasi ini unstable. Unstable itu artinya bisa berubah ke fase krisis plastik atau kembali ke fase kronis, gitu. Jadi unstable, ya. Yang ketiga ini adalah fase krisis plastik. Ini adalah transformasi dari CML jadi AML, gitu. Jadi gejala-gejalanya klinisnya sudah mirip dengan leukemia yang akut, jadi berat, dan ini unstable, hanya beberapa minggu. Apanya usianya? Jadi ini prognosisnya jelek biasanya ya kalau sudah sampai ke krisis plastik, gitu. Jadi tetap perlu ya pemeriksaan susun tulang untuk membedakan ketiga fase ini. Terus juga kita memerlukan pemeriksaan yang namanya Philadelphia kromosom atau PCR-APL. Nah, ini dipakai untuk menilai respon terapi biasanya, gitu ya. Apakah ada penurunan level transkrip dari PCR-APL? Itu yang menunjukkan apakah dia complete response, complete hematologic response, complete cytogenetic response, dan macam-macam juga istilahnya. Nah, jadi itu fungsi dari pemeriksaan PCR-APL. Ini sama PCR-APL juga, tapi dari metode yang berbeda saja. Nah, ini adalah hasil ya, contoh hasil pemeriksaan PCR-APL yang kualitatif, jadi hanya positif atau negatif, detektif atau tidak. Kalau yang kuantitatif itu ada angkanya. Mana angkanya? Ada angkanya ya. Jadi kita bisa menilai tadi tuh respon terapinya itu dari angka penurunan angka PCR-APL ini. Gitu. Ini sudah rutin kita lakukan juga. Terus tadi sudah apa? CML. Kemudian yang kedua adalah polycythemia vera. Poly itu banyak, cythemia itu sel di dalam darah. Vera itu adalah true, yang sesungguhnya. Jadi polycythemia yang sesungguhnya. Nah, pada polycythemia vera bisa terjadi leukositosis dan trombositosis juga, tetapi utamanya adalah terjadi eritrositosis. Ya, jadi pasien-pasien ini biasanya HB-nya tinggi, ya, HB-nya bisa sampai 19, 20, 21, 22, gitu. Sehingga HB itu kan memberikan warna merah, ya. Jadi pasien ini biasanya mukanya merah, telapak tangannya merah, dan panas, dia mengeluh panas, kesemutan, gitu. Erythromelalgia, ada pletora itu mukanya merah, gitu ya, karena HB-nya tinggi. Kemudian ada tanda-tanda trombosis. Bayangkan kalau kapiler darah itu isinya kuadet banget, pasti akan berisiko tersumbat, ya, trombosis. Nah, ini juga tegak biasanya hanya dengan pemeriksaan darah tepi aja dan aspirasi susun tulang sering tidak terlalu penting untuk penegak diagnosis, tetapi penting untuk evaluasi terapi. Kemudian MPN yang berikutnya adalah trombositosis esensial. Ini berarti yang utama yang menonjol adalah trombositosisnya. Meskipun kadang disertai dengan peningkatan HB dan peningkatan leukosit juga, tetapi yang menonjol adalah trombositosisnya. Dan pemeriksaan susun tulang nanti akan ditemukan klaster megakariosit. Megakariosit ini, ya, yang bulat-bulat ini, disertai dengan pulau-pulau trombosit. Tuh, tegak diagnosis trombositosis esensial. Kemudian ini adalah MPN yang berikutnya, yaitu myelofibrosis. Berarti ini adalah susun tulang itu digantikan oleh jaringan ikat. Ya, kita kan nggak perlu ngafalin ya. Dari namanya aja sudah terlihat sebetulnya. Myelofibrosis, jadi susun tulang itu digantikan oleh jaringan ikat, gitu. Nah, diagnosis harus dengan biopsi susun tulang, kemudian dicat dengan cat retikulit, ya. Di sini terlihat peningkatan
immunoglobulin dan kolagen. Oke, kelainan labnya yang dominan kita temukan itu biasanya adalah adanya sel teardrop, sel yang bentuknya seperti tetesan air mata. Tuh ya, teardrop, dan adanya leukoerythroblastik. Ya, erythroblas positif dengan leukosit prematur, tadi leukoerythroblastik namanya. Nah, kemudian berikutnya adalah life threatening emergency pada leukemia. Sudah dapat kuliah dokter? Coba ya, yang emergency menurut itu coba. Sudah ya? Tapi dibahas nggak ya? Nggak ya? Nah, jadi pada leukemia itu bisa terjadi keadaan-keadaan emergency. Yang pertama misalnya infeksi yang berat yang sampai ke sepsis. Sepsis saya yakin bisa dibahas oleh dokter sampai dari anak ya masalah. Terus emergency yang kedua adalah perdarahan karena trombositomeni ataupun perdarahan yang terjadi at the end of disease course, di akhir dari perjalanan penyakit biasanya itu terjadi di IC ya, terjadi di IC, pasien biasanya meninggal kalau sudah sampai ke sini ya. Terus infiltrasi organ yang mengakibatkan gangguan fungsi. Yang paling berbahaya adalah kalau sampai ke sistem saraf pusat. Leukemia masuk ke meningen selaput otak sehingga terjadi meningeal leukemia ya. Sudah terjadi peningkatan tekanan intrakranial, terus otak dan seterusnya. Gangguan metabolik ini adalah karena produk yang dilepaskan dari sel kanker yang mengalami lisis, baik lisisnya itu spontan atau setelah pasien mendapatkan kemoterapi, gitu. Bisa spontan. Namanya adalah tumor lisis syndrome. Isinya biasanya manifestasi labnya adalah hiperurikemia, peningkatan kadar asam urat yang sangat tinggi, atau hiperkalemia, peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi. Nah, ini akan mengakibatkan nefropati urat dan gangguan jantung, ya, acute kidney injury dan gagal ginjal. Kemudian kondisi hiperleukositosis, jumlah leukosit yang lebih dari 100.000, ya, itu nanti akan mengakibatkan clumping sel leukemia. Jadi sel leukemia itu akan saling nempel satu sama lain, membentuk bolus sel tumor yang akan menyumbat mikrovaskulatur di otak atau paru atau jantung. Terjadilah hipoksia dan infark yang akibatnya bisa fatal, gitu, ya. Kemudian bisa juga terjadi hiperkalsemia atau hipokalsemia, peningkatan LDH, gangguan fungsi ginjal dan gangguan koagulasi. Kalau sudah sampai di sini, berarti itu sudah sampai di akhir perjalanan biasanya, ya. Jadi kematian pasien leukemia itu biasanya disebabkan karena sepsis atau karena DIC, gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah pemeriksaan lab pada gangguan hemostasis. Saya tidak akan bahas terlalu banyak karena ini masuk di kuliahnya Dr. Adit, ya. Yang jelas ada parameter-parameter yang dipakai untuk screening hemostasis. Jumlah trombosit, ya, bleeding time, tes agregasi trombosit, ini untuk penilaian fungsi dari trombosit. Plasma prothrombin time dan IMR itu dipakai untuk menilai defek pada jalur ekstrinsik dan pemantauan antikoagulan oral. Kemudian activated partial thromboplastin time (APTT) dipakai untuk mendeteksi defek jalur intrinsik dan pemantauan terapi antikoagulan yang parenteral. Thrombin time untuk pemantauan terapi fibrinolytik, faktor assay, faktor 7, 9, 11, dan von Willebrand faktor. Itu kalau kita curiga adanya hemofili A, B, C, dan von Willebrand disease. Kemudian fibrinogen ini sering dipakai untuk menilai risiko trombosis, ya. Jadi ada beberapa keadaan yang menyertai atau disertai dengan hiperfibrinogenemia familial. Kami, keluarga saya, itu tuh
hiperfibrinogenemia familial. Adik saya itu dia stroke di usia 27 tahun karena hiperfibrinogenemia. Jadi kadar fibrinogennya itu selalu di atas 1000. Normalnya sampai 450 ya, selalu itu di atas 1000. Sehingga dia ya sudah ada kecenderungan darahnya untuk mengumpal gitu. Terjadilah stroke di usia muda, biasanya itu ya. Kemudian pemeriksaan D-dimer ini pada kasus-kasus di mana kita mencurigai adanya trombosis, ya, ada HUS, DTP, DIC, DVT, gitu. Di mana pada kasus-kasus ini terjadi peningkatan kadar D-dimer. Kemarin pada waktu COVID, D-dimer ini menjadi salah satu marker yang sangat tren banget, gitu. Kenapa? Karena pada COVID terjadi trombosis yang luas, gitu. Kerusakan jaringan yang luas, terjadi trombosis yang hebat, disseminated intravascular coagulation. Salah satu markernya adalah ini. Jadi kalau waktu itu kalau D-dimernya tinggi, aduh, prognosis jelek nih pasien. Itu ya. Itu selesai. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Jam berapa ini? Berapa mas? Mas ya? Tapi saya jam berapa? 140 ya. Ada pertanyaan kah? Tidak? Kalau tidak ada, mudah-mudahan cukup jelas ya. Saya